siang. Saya akan update market ya, sesi 1 hari ini. Langsung aja saya bahas mengenai pergerakan IHSG. Saya share screen dulu, mana ya? Bentar ya, saya share. Oke. Hari ini IHSG ditutup menguat sekitar 1%-an lebih ya. Nah, seperti yang udah dibilang, IHSG kayaknya masih ada potensi untuk naik. Saat ini memang dia masih terkonsolidasi di area range level 4.700 sampai 4.300. Ini saya udah kotakin ya. Jadi ini sebenarnya sepertinya ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Ya, kalau dia sampai break daripada 4.700, dia kemungkinan besar akan mengarah ke area sekitar tertingginya mungkin sekitar 5.000 lah, 5.000 sampai 5.100. Kenapa saya bisa menargetkan area itu? Karena di sini ada gap. Ya, di sini ada gap. Gap itu biasanya akan ditutup. Ya, biasanya akan ditutup. Kalau saya pakai gap ini nextnya. Nextnya kalau misalkan tiba-tiba memang harga itu IHSG mengalami lonjakan yang cukup bagus ya. Mungkin target selanjutnya ada di sini sekitar 53, tapi kita melihatnya yang di sini dulu aja. Ya, kurang lebih di 5.000-an kalau sampai dia bisa break dari 4.700 ya. Tapi saat ini dia masih terkonsolidasi, belum ada tanda-tanda penguatan penembusan daripada konsolidasi ini. Lalu gimana kalau misalkan case skenario lain ya, dia bisa aja tiba-tiba mungkin turun, tapi chance-nya mungkin nggak sebesar lebih besar naik ya, harusnya masih bisa naik. Kalaupun dia turun, dia akan testing support di area sini 3.900. Tapi view kita seharusnya masih bisa naik untuk IHSG beberapa hari kemudian. Lalu kita tadi sempat ada rekomendasi Elsa, lalu kena stop loss karena memang harga sepertinya tidak mampu menguat di sini. Kita tadi sempat buy karena kita ingin langsung berharap bahwa dia akan menembus menuju ke resisten berikutnya kurang lebih di 220 sampai 230-an. Tapi harga reject daripada MA50 ini cukup kuat, MA50, sehingga kita memutuskan untuk exit aja daripada nanti volatilitasnya cukup tinggi ya, volatilitas sahamnya cukup tinggi. Jadi kita lebih baik exit ya. Tidak apa-apa, yang penting risk management Anda jaga dengan baik. Medco, untuk Medco hold ya, kita juga masih hold karena memang ini masih lebih baik dibandingkan Elsa sebenarnya. Kenapa? Karena memang MA50 ini belum di hit. Ya, tadi kan yang Elsa sudah testing MA50 dan nampaknya memang cukup berat untuk bisa kembali melaju. Untuk Medco kita masih mencoba hold. Mudah-mudahan ini masih bisa naik sampai ke area 570 lah, 570 sampai 580, harapannya bisa sampai sana ya. Nanti kita lihat lagi gimana pergerakan selanjutnya. Sementara coba kita hold dulu ya. Lalu untuk saham KF dan INAF sementara kita juga masih hold ya. Ini KF lagi konsolidasi nih. Ini KF lagi konsolidasi, kalau saya bisa gambar kotak ini seperti ini kurang lebih. Ya, ada gambar kotak ya. Jadi nanti mungkin kalau bisa tiba-tiba dia kembali break, nanti kita akan info lagi untuk entry berikutnya ya. Tapi sementara kita masih dalam posisi hold aja, kita belum informasikan untuk buy lagi. Dalam pantauan aja dulu yang bagi Anda yang belum buy ya, bagi Anda yang belum buy. Kalau Anda mau buy sekarang pun sebenarnya nggak masalah, nggak apa-apa. Anda beli buy dengan stop loss yang sudah kita tentukan tadi, udah kita share ya di Telegram untuk saham KF. Jadi ini masih ada potensi up ya. Upside-nya itu kurang lebih kalau saya lihat dia bisa sampai ini ada MA 200 ya, itu sekitar 2.100-an, 2.100-an ya. Kalau kita pakai gabungkan dengan resisten yang ada di sini ya, kalau Anda mau pakai referensi daripada resistennya juga boleh, ini sekitar 1.900-an. Jadi kurang lebih kalau kita pakai range target itu sekitar 1.900 sampai 2.000. Jadi kalau misalkan dia udah main di area-area ini, sebenarnya Anda sudah boleh taking profit. Itu nggak apa-apa. Ya, jadi area profit takingnya sekitar di area sini. Ya.
Untuk Enough juga sama kurang lebih, aduh ini internetnya kurang bagus ya, mohon maaf. Ini juga sama kurang lebih pergerakannya mirip-mirip sama kayak KF, namun memang dia sedang terkonsolidasi juga ya, dan dia ini sempat testing EMA 200, reject lagi, lalu dia masih terkonsolidasi. Harapannya adalah nanti ke depannya dia bisa mampu menembus resisten dan EMA 200. Ya, biarin aja dulu dia terkonsolidasi. Ya, biarin dulu dia terkonsolidasi. Kalau misalkan dia bisa tembus dengan bagus, mungkin area hit berikutnya sekitar 1400-an. Ya, sekitar sini ada resisten soalnya di sini. Sekitar 1445 sampai ya sekitar 1450 lah ya. Kurang lebih di area itu. Kemarin saya sempat lihat di Tanya Saham ada beberapa yang kena stop loss karena pakai automatic order. Ya, jadi saya jelasin sekali lagi, sebenarnya tidak ada yang tidak ada yang salah dengan menggunakan auto order ya. Itu memang sengaja dibuat untuk bagi orang-orang yang sibuk bekerja atau tidak bisa pantau market. Ya, tapi sebenarnya stop loss manual itu menurut saya lebih valid. Kenapa? Kita bisa melihat volume perdagangan lebih benar ya. Karena memang pada saat open market, contoh kayak Enough kemarin itu pas open market harga sangat volatil dan volumenya masih kecil. Volumenya masih kecil dan sehingga pas open market dia drop dulu. Ya, dia drop dulu sampai kena sentuh itu, maka tadi kita pada saat itu juga kita memperhatikan ini masih drop cuman volumenya kecil, kita masih coba menahan. Nah, inilah kenapa manual itu sebenarnya lebih bagus karena kita masih bisa sempat memantau volume ya, gimana volumenya nih kalau misalkan pas apalagi opening itu paling biasanya volumenya masih kecil dan volatilitasnya lagi tinggi. Dan benar setelah 30 menit mulai mereda, akhirnya Enough mulai kembali merangkak naik. Ya kurang lebih kayak gitu. Makanya kenapa kalau bisa bagi Anda yang mau lebih bagus sebenarnya pakai manual. Paling dikasih alert aja, dikasih di sinyal. Ya kalau Anda punya trading view, ya Anda kasih alert di stop loss-nya. Jadi kalau misalnya kena hit, kena alert dulu minimal, kena bell. Jadi Anda akan lihat, oh harganya udah kena, tapi belum di-cut nih. Berarti memang kita masih melihat konfirmasi berikutnya. Oh ternyata memang kalau memang volumenya tinggi, ya mau ngomong kita cut. Tapi kalau memang volumenya masih kecil dan masih bisa ditoleransi, masih dikit-dikit, masih tipis-tipis dengan area stop loss, saya coba kita tahan dulu. Ya karena memang kita harus menunggu dulu sampai benar-benar volumenya terlihat jelas. Lalu dan ada yang nanya lagi, jadi gimana kalau saya mau beli Enough lagi, kalau udah kena cut loss saya mau beli Enough lagi gimana? Sebaiknya sebenarnya kalau Anda mau beli ya boleh beli aja, boleh ikutin dengan porsi yang sudah kita tentukan, level stop loss yang ikutin trading plan yang di awal. Ya, cuman sebenarnya saya lebih wise menunggu dulu aja lebih baik, menunggu aja lebih baik, atau Anda coba pindah ke KF. Ya, KF karena lebih bagus sebenarnya daripada pergerakan Enough. Ya, seperti yang sudah kita blast di Telegram, kalau ada mau beli KF, beli aja KF. Kayak gitu. Karena KF memang dia masih ada, ya masih diperkirakan EMA 200-nya masih di sini. Masih ada upside untuk naik lah. Mudah-mudahan ini bisa tercapai ya dalam beberapa, mungkin minggu depan ya. Mudah-mudahan bisa break dan lanjut. Kurang lebih kayak gitu. Beberapa saham seperti, dan juga ada beberapa yang nanya ke tadi, mungkin ditanya saham yang nanya apakah sekarang timing yang tepat buat beli saham. Kemarin kan kita udah jelasin buat beli BBCA, BBRI, Unilever dan lain sebagainya, dan porsinya sudah 10%. Porsinya sudah 10%, tapi beberapa memang ada yang belum beli ya, belum beli. Tapi menurut saya kalau Anda belum beli sama sekali, Anda boleh coba koleksi banking lah. Karena menurut saya BBRI ini sudah main di area di bawah 3.000 itu mulai tapi udah 2.860 ya, itu menurut saya boleh lah, Anda boleh cicil beli mungkin 1-2% dulu, atau maksimal kalau Anda agresif Anda boleh masuk sekitar 5%. Dan juga BBCA sudah main di area 2.700-an, ya Anda boleh cicil beli, walaupun memang nanti ke depannya mungkin masih ada potensi untuk turunnya, tapi kan nggak apa-apa, Anda kan baru masuk sedikit istilahnya gitu, baru masuk 1%, 2%, atau enggak maksimal 5%, kurang lebih kayak gitu. Jadi yang bagi yang masih bingung apakah saya masih boleh beli, ya boleh cicil beli, itu nggak masalah untuk investasi jangka panjang.
Jadi jangan bingung lagi, nanti kalau misalkan ada penurunan, terkoreksi lagi, nanti akan kita info lagi ke depannya gimana untuk apakah akan ada penambahan porsi atau tidak, nanti akan kita update lagi selanjutnya kayak apa. Jadi sejauh ini kita belum nambah, kita masih porsinya 10%. Ya. Oke, itu aja paling yang bisa saya sampaikan. Untuk sesi 2 nanti mungkin Anda bisa perhatikan Medco ya, untuk Anda bisa perhatikan Medco, KF dan INAF. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam profit.